Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita akan belajar kembali, yaitu meneruskan tema Al-Mabhasus Tsani fi Taqsimil Khabari. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judul baru pada buku kalian itu di halaman 15. Ya, nanti yang punya buku bisa dibuka dan diberi harokat semampunya sehingga bisa memadukan. Kita bahas untuk pembahasan atau mabhasul tsani bahwa yanqasimul khabaru ila qismaini. Awalan al-jumlatul fi'liyatu. Sudah kalian kenal jumlah fi'liyah, lawannya jumlah ismiyah yang sudah dibahas di Nahwu kelas 2. Kita hanya menambahkan sedikit bahwa istilah yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu masuk pada maudhu' al-khabar. Kita baca dulu. Al-jumlatul fi'liyatu mawdu'atun li'ifadatil hudusi fi zamanin mahsusin. Jumlah fi'liyah itu adalah maudhu' di mana faidahnya adalah merupakan kejadian fi zamanin mahsusin, di waktu tertentu atau waktu yang khusus. Ma'al ikhtisar. Ma'al ikhtisar itu dengan ringkas. Artinya kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il itu tidak usah ditambah dengan waktu. Umpamanya fi'il madhi, dhahabtu ilal madrasati, itu tidak usah ditambahi anifan atau amsi. Jadi langsung saja itu namanya dhahaba, sudah masa lampau. Atau yang sekarang kita bahas, umpamanya pakai fi'il mudhari, aktubud darsa. Berarti kalian mengetahui kalau fi'il mudhari itu untuk masa sekarang yang akan datang. Jadi tidak usah menambah dengan bentuk waktu. Aktubud darsa ditambahi al-an, enggak usah. Ya cukup dipahami fi'il mudhari itu untuk tarkib masa sekarang sampai masa yang akan datang. Contoh, nazalal mataru. Fi'il nazala itu fi'il madhi, maka menggunakan masa lampau. Entah tadi, entah kemarin, itu tidak usah disebutkan. Yang kedua, yata'allamun najihu. Yata'allamu fi'il mudhari, tidak usah ditambah dengan lafaz al-an atau godan. Tidak usah. Cukup dengan paham yata'allamu fi'il mudhari, berarti dua jumlah menggunakan fi'il nazala dengan yata'allamu itu namanya jumlah fi'liyah. Sekarang yang kedua al-jumlatul ismiyatu. Kalau kalian di nahwu itu jumlah ismiyah tatarakabu min mubtada wal khabar. Hanya berganti istilah saja di sini. Maudhu'atun li mujarrati subutil musnad lil musnadi ilaihi. Ya, maudhu' yang membahas tentang adanya khobar untuk mubtada. Musnad itu adalah khobar, musnad ilaihi itu adalah mubtada. Sama persis, cuman ganti istilah gitu, tapi maksudnya sama. Al-misal al-mudiru hadirun. Kalimat atau jumlah al-mudiru hadirun itu namanya jumlah ismiyah. Jadi kedua dari jumlah itu adalah taqsimul khabar. Sekarang masuk ke al-mabhasus tsalis fi kaifiyati ilqa'il mutakallim al-khabara. Dalam pembahasan ini adalah cara mutakallim menyampaikan kabar. Kita itu kalau menyampaikan kabar itu harus melihat lawan bicara, bukan melihat diri kita sendiri. Butuhnya ngomong gitu nggak boleh. Jadi harus melihat siapa yang kita kasih kabar, siapa lawan bicara kita, itu harus melihat. Maka di situ dibagi menjadi 3,
lil mukhatabi salasu halatin. Yang pertama, idza kana al-mukhatabu khaliyadhihni. Seandainya di situ mukhatabnya khaliyadhihni itu masih kosong, artinya kosong dari berita gitu, kosong dari pikiran, itu maksudnya belum dengar berita. Khaliyadhihni ilqaul khabari biduni ta'kid, menyampaikan kabarnya dengan tidak menggunakan takkid. Takkid itu penguat, jadi pakai inna, anna, gitu. Ala itu enggak usah, langsung saja berita yang kita sampaikan tanpa ada takkid. Wa yusammal khabaru ibtidaiyan. Nah, ini namanya khabar yang pertama. Al-misal al-mudarrisu hadirun. Jadi kalau lawan bicara belum tahu itu langsung saja dengan bentuk jumlah yang tanpa takkid. Sekarang yang kedua, idza kana al-mukhatabu mutaraddidan fil hukmi. Bisa jadi lawan bicara kita itu ragu dengan berita yang kita mau sampaikan. Agak dengar mungkin, atau mungkin ya sekilas mungkin dia tahu tapi belum jelas. Itu mutaraddidan, itu artinya raiban, ragu, bimbang. Ilqaul khabari yustahsanu bittakkid. Orang kalau ragu benernya gimana itu belum jelas, maka sebaiknya ilqaul khabar yustahsanu bittakkid, menyampaikan kabar itu adalah sebaiknya pakai takkid, pakai penguat. Jadi jumlah ditambahi inna, boleh anna, ya, itu namanya takkid. Wa yusammal khabaru talabiyan. Al-misal innal mudarrisa hadirun. Yang saya pakai itu contoh nomor 1. Untuk nomor 2 berarti pembedanya ada inna. Sekarang nomor 3, idza kana al-mukhatabu mungkaron lil hukmi. Kalau mukhatabnya ingkar terhadap apa yang kita bawa atau khabar yang kita sampaikan. Ingkar itu sebaliknya, orang kalau nggak percaya dengan berita yang kita bawa itu, maka menyampaikannya ilqaul khabari yajibu bitakkid, wajib pakai takkid. Takkidnya berapa? Tergantung kepada dia percaya atau tidak, gitu. Jadi boleh ditambahi 1, boleh 2, boleh 3, dan mungkin lebih karena mungkin belum percaya dengan berita atau kabar yang kita terima atau yang kita sampaikan. Yusammal khabaru ingkariyan. Al-misal, wallahi innal mudarrisa hadirun. Ini wallah ada, inna itu namanya takkid. Takkidnya 2, mau ditambah 3 juga bisa. Wallahi innal mudarrisa lahadirun. Lahadirun itu lamnya adalah apa? Lamul ibtida, artinya lamul qat'i. Itu ada 3, maka disebut dengan ilqaul mutakallim al-khabar. Sekarang di bawah itu ada anwa'ut takkid yang kita gunakan untuk penguat dalam jumlah itu. Kalian sudah pelajari di nahwu ka inna wa akhwatiha. Jadi ada inna, nanti silahkan dipelajari satu-satu, dan kalian nanti PR-nya adalah membuat contoh seperti yang sudah saya buat di sini. Nomor 1 adalah inna. Innal masjida nadhifun. Anna alimtu anna sholata wajibatun. Nomor 3 lamul ibtida atau lamul qat'i. Ya, itu kebanyakan alif, tolong dihapus. Alifnya 1 saja. Lamul qat'i, ya. Al-jundiyu laqawiyun. Lamnya itu yang menjadi lamul ibtida atau lamul qat'i.
Nomor 4, ahrufut tambih ala lahul khalqu wal amru, dan ingatlah. Itu bagian dari kata ahrufut tambih. Kemudian al-qasam. Al-qasam itu artinya sumpah. Wallah, tallahi, billahi. Kan sumpah. Biasanya kan anak-anak itu kalau temennya nggak percaya itu sumpah. Ya, no? Kemudian nomor 6, nunat taukid. 2 nun taukid. Itu ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Isma'anna. Kalau di dalam khobar itu nggak pakai harful amri, tapi boleh. Artinya ini kan macam-macam takkid ya. Bukan masuk pada tema khobar, tapi intinya ke takkid. Kemudian al-hurufuz zaidah, yaitu huruf tambahan. Bi di situ. Walastu bi ustadin, dan saya bukanlah sebagai ustad. Wabil walidaini ihsana, wabi, gitu. Itu ada sebagai penguat untuk huruf tambahan. At-tikraru. Tikrar itu artinya ulang-ulang, diulang-ulang 2 kali. Nazalal mataru. Hujan. Datang gitu. Jadi itu adalah bagian huruf takkid, atau istilahnya ada waktu takkid. Kemudian nomor 9, qad aflaha man tazakka. Ya, surat-surat banyak yang menggunakan qad itu masuk takkid. Yang ke-10 adalah amma asyartiyah. Ada amma, setelahnya itu adalah 2 fi'il, mambakhila wastaghna. Kemudian nomor 11, innamal a'malu binniyat. Innama dengan inna itu hampir sama. Kemudian nomor 12 itu terpisah, sebenarnya itu jadi satu halamannya enggak cukup. Domirul fasli, domir terpisah. Ajlisu ana. Kalau di ana ajlisu itu sudah beda lagi, bukan takkid. Tapi kalau letak ana itu di belakang, itu namanya takkid ana. Jadi fi'il ajlisu ditambahi ana. Jalastu juga ditambahi belakangnya ana. Di belakang letaknya itu namanya takkid. Mungkin ini yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.